Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muhaddits rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kitabul Qada. Ini kitab tentang qada. Qada itu ya keputusan hukum. Keputusan hukum itu qada, atau hukum itu sendiri itu yang disebut dengan qada. Karena di antara manusia itu kadang terjadi masalah-masalah yang kalau tidak diselesaikan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan suatu masalah, maka dia akan berujung kepada permusuhan dan perkelahian. Karena orang ketika marah dan dia menyebabkan orang lain juga marah, atau orang bermasalah pada seseorang, terhadap seseorang, maka kalau tidak ada orang yang menengahi dia, inilah yang kemudian disebut dengan hakim. Dia khawatirkan saling marah itu akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan permusuhan, dan bisa saja nanti berakhir dengan pembunuhan. Maka dibutuhkanlah seseorang yang memiliki kemampuan untuk memutuskan hukum yang benar dan yang adil di antara kedua orang yang bermasalah itu. Inilah yang disebut dengan qada. Baik, hadis yang pertama tentang Kitabul Qada. An Buraidah radhiyallahu anhu qala. Dari Buraidah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu thalathatun. Al-qudatu thalathatun. Para hakim, para qadhi, para penentu keputusan hukum itu ada tiga, terbagi tiga. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. Dua hakim, dua pemutus hukum, dua qadhi itu ada di dalam neraka, wa wahidun fil jannah, dan satu orang di dalam surga. Jadi hakim itu terbagi tiga, dua di neraka, satu di dalam surga. Artinya dua akan masuk ke dalam neraka dan yang satu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu artinya kebanyakan hakim-hakim itu nanti akan menempati neraka. Hanya sedikit yang akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu hakim-hakim yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, hakim yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu rajulun arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah. Seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran. Ini juga menjelaskan bahwa kebenaran itu pasti. Kebenaran itu tidak relatif. Kebenaran itu pasti. Yaitu kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan kebenaran yang datang dari Allah itu Allah turunkan kepada hambanya juga. Melalui apa? Melalui kitabnya Al-Quran dan juga melalui sunnah Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan juga nanti perkataan para ulama, inilah kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh meragukannya. Ada orang-orang yang diberitahukan tentang kebenaran itu oleh Allah. Ini yang dimaksudkan rajulun arafal haqqa. Seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran, faqada bihi fahuwa fil jannah. Lalu ia memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui itu, fahuwa fil jannah. Maka dialah yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi ada hakim
yang tahu kebenaran itu seperti apa dan dia memutuskan suatu hukum dengan kebenaran yang ia ketahui itu. Ini yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa rajulun arafal haqqa falam yaqdi bihi wa jara fil hukmi fa huwa finnar. Dan yang kedua, ada laki-laki yang mengetahui kebenaran, dia tahu kebenaran, alam yaqdi bihi, tapi ia tidak memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran itu. Wajara fil hukmi, dan dia zalim di dalam memutuskan suatu hukum, fa huwa finnar, maka dia di dalam neraka. Ini yang akan Allah masukkan ke dalam neraka itu orang yang tahu kebenaran tapi dia tidak memutuskan hukum dengan kebenaran itu, dengan kebenaran yang ia ketahui, justru dia menzalimi orang yang berperkara semata-mata karena materi misalnya. Siapa yang bayar lebih banyak itu yang akan dimenangkan di dalam satu kasus. Padahal dia tahu kebenaran, tapi dia tidak memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui itu. Maka hakim seperti ini yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa. Ini laki-laki kedua atau hakim yang kedua yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu. Wa rajulun lam ya'rifil haqqa. Seorang laki-laki yang tidak mengetahui kebenaran, faqadha lin-nasi ala jahlin. Lalu ia memutuskan hukum untuk manusia berdasarkan ketidaktahuannya, berdasarkan kebodohannya, kejahilannya, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Rawahul arba'atu wa sahhahahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh imam hadis yang 4, yaitu Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Itu 3 orang hakim. Yang satu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga karena dia mengetahui kebenaran, memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran itu. Kemudian yang 2 dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Pertama, karena dia tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan atau memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran yang ia tahu itu, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka dari hakim-hakim itu adalah hakim yang tidak tahu kebenaran dan dia memutuskan hukum berdasarkan ketidaktahuannya itu, maka dia di dalam neraka. Walaupun nanti keputusannya itu benar. Hakim yang tidak tahu kebenaran dan dia memutuskan satu hukum sesuai dengan ketidaktahuannya itu, berdasarkan ketidaktahuannya itu, sekalipun nanti hukumnya benar, apalagi salah. Dia mengambil keputusan yang benar, tapi didasarkan dengan ketidaktahuan terhadap kebenaran itu, maka dia termasuk fahuwa finnar. Faqadha lin-nasi ala jahlin. Lalu ia memutuskan satu keputusan hukum untuk manusia berdasarkan atas kebodohannya itu, berdasarkan atas ketidaktahuannya itu. Umum ini, baik hukum yang dia berikan, yang dia putuskan itu benar atau salah, bahwa finnar. Itu artinya apa? Orang yang menjadi hakim itu harus dan wajib adalah orang yang mengetahui kebenaran. Di dalam Islam, pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang kebenaran itu akan didapati dengan penguasaan seorang hakim terhadap kitabullah. Pertama, dia harus menguasai 5 hal. Yang pertama adalah dia harus menguasai kitabullah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran atau ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang sunnah Rasulullah SAW. Nanti tentang ilmu Al-Quran ini akan banyak hal-hal yang harus dia pahami, yang harus dia kuasai dari Al-Quran itu. Bukan hanya tafsirannya,
tapi juga nanti ada nasikh, mansukh, kemudian ada zahir, muawwal, ada mujmal, mubayyan, kemudian lafaz khas dan lafaz am, muhkam, mutasyabih, ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang mutasyabihat, kemudian hukum-hukum makruh dan haram di dalam Al-Quran, yang mubah, yang sunnah, yang wajib, itu harus dikuasai. Kaitannya dengan ulumul Quran. Itu juga dengan hadis. Hadis dia juga harus tahu nasikh dan mansukh. Dia harus tahu mujmal dan mubayyan, zahir dan muawwal. Kemudian khas dan am, muhkam dan mutasyabih. Hal-hal yang terkait dengan hadis. Kemudian status hadis dia harus tahu. Sahih, hasan, dhaif atau maudhu dia harus tahu. Itu kaitannya dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami oleh orang yang menjadi hakim itu adalah aqwalul ulama. Aqwalul ulama is-salaf. Perkataan-perkataan atau pendapat-pendapat ulama salaf. Ulama salaf itu bukan ulama salafi. Ulama-ulama yang hidup sampai abad ketiga Hijriah. Itu yang disebut dengan ulama salaf. Dari generasi sahabat itu ulama salaf namanya. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in sampai yang hidup pada tahun ke-300 Hijriah, itu yang disebut ulama salaf. Adapun sesudah itu namanya ulama khalaf. Perkataan-perkataan mereka ini harus dikuasai oleh seorang hakim. Baik pendapat-pendapat yang menjadi konsensus atau kesepakatan atau ijma', ataupun pendapat-pendapat yang diperdebatkan di kalangan para ulama salafin. Dia harus paham perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sehingga nanti ketika dia memutuskan hukum, dia merujuk ke Al-Quran, dia merujuk ke hadis, dia merujuk ke aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama. Kemudian yang keempat, dia harus menguasai bahasa. Pertama di sini kalau untuk memahami Al-Quran dia harus memahami bahasa Arab. Menguasai hadis dia harus menguasai bahasa Arab. Kalau di Indonesia, hakim-hakim yang ada di Indonesia juga harus menguasai bahasa Indonesia. Karena kan nanti di kitab undang-undang itu ada kalimat-kalimat yang dia harus pahami, dipahami maknanya oleh hakim. Ada undang-undang yang dibuat oleh DPR, itu kadang ada kata-kata yang membutuhkan pengkajian. Itu harus dikuasai oleh hakim. Jangan sampai nanti orang jadi hakim di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, tidak menguasai bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima yang harus dikuasai oleh seorang hakim di dalam Islam itu adalah ilmu tentang qiyas. Ilmu tentang qiyas. Karena kan kadang nanti di dalam Al-Quran, di dalam hadis tidak ada nas tentang hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi oleh hakim itu. Dan juga dari para ulama tidak ada pendapat para ulama terkait dengan perkara yang dihadapi oleh si hakim itu. Maka dalam kondisi seperti ini dia harus menguasai ilmu qiyas. Ilmu perbandingan, bagaimana dia membandingkan antara hukum yang ada di dalam Al-Quran, hukum yang ada di dalam hadis, dengan perkataan para ulama, dengan masalah yang ia hadapi. Sehingga dia bisa, dengan menguasai ilmu qiyas itu, dia bisa mengistimbat. Dia bisa menyimpulkan suatu hukum terkait dengan perkara yang ia hadapi. Kalau masalah-masalah di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tinggal tunggu wahyu untuk memutuskan perkara itu. Jadi tertuang di dalam Al-Quran, kemudian tertuang juga di dalam hadis. Tapi di zaman-zaman sudah beliau ada masalah-masalah yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah, belum pernah terjadi di zaman para sahabat, belum pernah terjadi di zaman para ulama salaf, terjadi di zaman sekarang ini misalnya.
Maka kemampuan atau penguasaan di dalam ilmu qiyas itu menjadi suatu yang mesti dikuasai oleh seorang hakim. Itu 5 ilmu yang harus dikuasai oleh seorang hakim sehingga dia mengetahui kebenaran dengan ilmu-ilmu itu. Kalau dia sudah mengetahui kebenaran, maka tuntutan selanjutnya adalah dia harus memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui. Kalau dia mau masuk surga. Tapi kalau dia orientasinya sebagai hakim untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan dunia, dia sudah melaksanakan tuntutan yang pertama, mengetahui kebenaran itu. Tapi nanti kadang dia tergoda dengan amplop, sehingga kebenaran yang ia ketahui itu dikalahkan dengan amplop yang dibagi. Hingga keputusan hukumnya bukan berdasarkan kebenaran yang ia ketahui itu, tapi berdasarkan amplop yang menghampiri. Maka keputusan hukum tidak sesuai dengan kebenaran yang ia ketahui. Ini yang Allah akan masukkan ke dalam neraka hakim seperti itu. Kemudian kalau ada hakim yang tidak mengetahui kebenaran dan dia memutuskan hukum berdasarkan ketidaktahuan itu, maka para ulama mengatakan walaupun misalnya hukum yang ia putuskan itu benar, tapi didasari dengan ketidaktahuan, ini nanti yang akan menjerumuskan si hakim itu ke dalam neraka. Apalagi kalau hukumnya salah. Hukum yang ia putuskan itu salah. Ini hadis pertama jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waliyal qada'a faqad dzubiha bi ghairi sikkin. Siapa saja yang menjabat sebagai hakim, yang mengurus urusan memutuskan hukum, man waliyal qada, siapa yang mengurusi urusan memutuskan suatu hukum, faqad dzubiha bi ghairi sikkin, maka sesungguhnya ia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Rawahu Ahmad wal Arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam hadis yang 4, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini sangat keras ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang memegang jabatan sebagai hakim. Siapa saja yang mengurusi keputusan hukum, maka itu artinya dia sudah disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Ini artinya apa? Rasulullah SAW menggunakan kata kinayah. Kinayah untuk menjelaskan kebinasaan seseorang yang memegang jabatan sebagai hakim, kemudian dia tidak menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran. Faqad dzubiha bi ghairi sikkin, maka sungguhnya ia telah disembelih dengan tidak menggunakan pisau. Bukan lehernya yang tergorok itu, kemudian dia mati. Tapi itu artinya orang yang memegang jabatan sebagai hakim, sebagai pemutus keputusan, sebagai pemutus hukum itu, nanti di akhirat kalau dia tidak memutuskan hukum sesuai dengan kebenaran, di akhirat Allah akan menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat. Jadi di akhirat dia akan dibinasakan oleh Allah dengan diazab. Hakim itu membinasakan dirinya dengan mendapatkan azab Allah kalau dia tidak betul-betul
menjaga keadilan di dalam memutuskan suatu hukum. Kemudian hadis yang ketiga, wa anhu, dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum satahrisuna 'alal imarati wa satakunu nadamatan yaumal qiyamati fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu, rawahul Bukhari. Innakum satahrisuna, sesungguhnya kalian akan loba, akan sangat menginginkan, 'alal imarati, atas kepemimpinan. Kalian sangat ingin menjadi seorang pemimpin. Wasatakunu nadamatan, dan adalah kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'atu, maka sebaik-baik yang memberikan susuan, murdi'ah, sebaik-baik ibu susuan. Wa bi'satil fatimatu, dan seburuk-buruk seorang perempuan yang menyapih, Fatimah, yang menyapi, yang menghentikan bayi dari menyusu, itu Fatimah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksudnya adalah akan datang suatu masa di mana manusia itu saling berebut untuk jadi pemimpin. Karena ketika seseorang sudah jadi pemimpin, jangankan untuk kepemimpinan yang tertinggi di sebuah negara, kepemimpinan di tingkat paling rendah saja itu diperebutkan. Kenapa? Karena dengan jadi pemimpin itu biasanya orang mendapatkan banyak hal yang kaitannya dengan duniawi. Paling tidak ketika orang menjadi pemimpin itu kata-katanya dilaksanakan, kata-katanya didengar. Berbeda dengan orang biasa yang tidak punya jabatan sebagai pemimpin, tidak punya jabatan publik. Apapun yang dikatakan oleh rakyat biasa itu diabaikan oleh banyak orang. Tapi coba kalau pemimpin yang bicara, kades, kadus, apalagi presiden, kata-katanya itu selalu ditunggu-tunggu, pernyataannya, komentarnya itu selalu ditunggu-tunggu, perintah-perintahnya itu harus dilaksanakan. Ini yang menjadikan orang berebut untuk jadi pemimpin. Walaupun misalnya gaji pokok itu enggak besar, enggak besar, tapi nanti sampingannya itu yang banyak. Gaji pokok seorang presiden, seorang gubernur itu enggak besar, tapi nanti tunjangan-tunjangan itu yang besar. Kemudian keputusan-keputusan seorang pemimpin itu sangat menentukan sebuah kebijakan. Itu yang menjadikan orang sangat ingin menjadi pemimpin. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, wasatakunu nadamatan, dan dia kepemimpinan itu akan menjadi penyesalan, sumber penyesalan nanti di hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW, fa ni'mal murdi'atu, maka sebaik-baik perempuan yang menyusui, maksudnya sebaik-baik sesuatu yang memberikan hal yang menyenangkan, kan bagi seorang bayi yang menyenangkan itu apa? Ya air susu. Dan yang tidak disenangi oleh bayi adalah diberhentikan dari menyusu itu. Bahkan bisa sampai sakit itu bayi kalau dipaksa untuk berhenti menyusu itu. Itu artinya apa? Di dunia kepemimpinan itu oleh Rasulullah dikatakan ni'mal murdi'ah, sebaik-baik yang menyusui.
Artinya dengan orang memiliki kepemimpinan itu, apapun yang kaitannya dengan dunia itu mudah didapatkan. Senang hidupnya pemimpin itu. Tapi kepemimpinan itu bi'satil Fatimah, seburuk-buruk yang memisahkan bayi dari susu. Artinya kalau tadi kepemimpinan itu dikatakan sebagai sebaik-baik perempuan yang menyusui, itu artinya kepemimpinan itu di dunia itu memang memberikan kemudahan bagi orang yang memiliki jabatan kepemimpinan itu. Tapi nanti di hari kiamat dia termasuk bi'satil Fatimah, seburuk-buruk yang akan menghilangkan kesenangan. Karena nanti di akhirat itu kan ketika orang yang sudah divonis masuk neraka itu sedikit saja, baru sedikit itu dia merasakan siksa di dalam neraka. Dia ditanya oleh Allah, bagaimana kehidupanmu di dunia? Padahal di dunia itu dia melimpah dengan kesenangan, melimpah materi, seakan-akan hidupnya itu nggak pernah susah, selalu senang. Tapi begitu dia diberikan azab sedikit saja dari azab neraka itu, ketika dia ditanya, bagaimana dulu kehidupanmu di dunia? Menyenangkan. Nah, dengan sedikit azab yang ia rasakan, dia lupakan itu semua. Ini maksud dari bi'satil Fatimah. Seburuk-buruk yang memisahkan seseorang dari kesenangan, itu imarah itu, kepemimpinan itu. Kalau dia tidak bisa dijalankan dengan baik, di hari kiamat, seburuk-buruk yang memisahkan orang dari kesenangannya adalah kepemimpinan itu. Karena dia ketika menjadi pemimpin tidak memimpin dengan adil, justru memimpin dengan penuh kezaliman, itulah yang akan menjadikan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Kesenangan apa yang bisa didapati oleh orang di dalam neraka itu? Semua kesenangannya di dunia dulu putus semua dengan azab yang ada di dalam neraka. Maka Rasulullah ingatkan, fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Apa itu al-imaratu? Itu khabar dari ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu, al-imaratu. Sebaik-baik perempuan yang menyusui, artinya sebaik-baik yang memberi kesenangan di dunia itu adalah kepemimpinan. Tapi seburuk-buruk yang memisahkan orang dari kesenangannya adalah kepemimpinan juga nanti di hari kiamat. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian hadis yang keempat, wa an Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hakamal hakimu, apabila seorang hakim memutuskan satu hukum, atau apabila seorang hakim menghukumi, fajtahada, lalu dia berijtihad di dalam memutuskan satu hukum itu, summa asaba, kemudian dia benar di dalam hasil ijtihadnya itu, falahu ajran, maka baginya dua pahala. Pahala karena dia berijtihad, kemudian yang kedua pahala karena dia benar di dalam ijtihadnya. Wa idza hakama, dan apabila dia memutuskan satu hukum, fajtahada, atau apabila dia mengadili, fajtahada, lalu dia berijtihad di dalam memutuskan hukum itu, thumma akhta'a, kemudian dia salah di dalam keputusannya, di dalam ijtihadnya, falahu ajrun, maka baginya satu pahala. Pahala apa? Pahala dia berijtihad. Ini seorang hakim, seorang mujtahid. Kalau dia berijtihad dan hasil ijtihadnya itu benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau dia berijtihad lalu salah, maka dia dapat satu pahala. Lalu bagaimana kalau seorang hakim salah di dalam memutuskan hukum,
Kemudian dia tahu bahwa dia salah. Dia sudah berijtihad untuk memutuskan satu hukum, keputusan hukum. Dan dia salah di dalam memutuskan hukum itu. Lalu tampak sesuatu yang benar untuk dirinya. Apakah dia harus mengganti keputusan hukumnya itu? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia harus menggantinya. Dia harus merubah keputusan hukumnya yang salah itu. Pendapat yang kedua, nggak perlu. Kenapa? Karena kan dia dapat satu pahala. Walaupun keputusan hukum yang dia berikan itu salah. Maka dengan dia dapat satu pahala itu nggak perlu diganti, nggak perlu dirubah keputusan hukumnya itu. Nah, itu hadis yang keempat. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahkumu ahadun baina itsnaini wa huwa ghadban. Muttafaqun alaih. Tidak boleh seseorang memutuskan satu hukum baina itsnain, di antara dua orang, wa huwa ghadban, sedangkan dia dalam keadaan marah. Muttafaqun alaih. Ini di dalam kitab fikih. Tidak hanya pada saat marah itu, seorang hakim itu dilarang untuk membuat keputusan hukum. Tapi juga ketika dia mengalami hal-hal yang bisa mengganggu keputusan hukumnya yang adil. Misalnya dia sedih, terlalu sedih misalnya. Tidak boleh hakim itu memberikan keputusan hukum pada saat dia sedih itu. Atau terlalu senang kepada seseorang. Apalagi kalau kepada salah satu dari dua orang yang berperkara misalnya. Sehingga nanti dikhawatirkan keputusan hukumnya itu sifatnya subjektif. Tidak lagi melihat kebenaran itu dari kebenarannya, tapi melihat kebenaran dari orang yang berperkara itu. Kalau dia senangi orang itu, dia akan menangkan orang itu. Tapi kalau dia benci, tidak sukai, dia akan kalahkan misalnya. Maka tidak boleh seorang hakim memberikan keputusan hukum pada saat emosinya itu terlalu atau over emosi, terlalu marah. Jangankan terlalu, marah saja nggak boleh memutuskan hukum pada saat marah. Kemudian ketika lapar, nggak boleh juga hakim itu memutuskan hukum. Ketika lapar atau ketika haus, nggak boleh. Atau ketika kebelet, mau BAB atau mau BAK itu, nggak boleh. Atau pada saat ngantuk, nggak boleh juga seorang hakim memutuskan hukum dalam kondisi-kondisi itu. Karena itu akan menjurus kepada keputusan yang tidak adil nanti. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taqada ilaika rajulan, apabila saling mengadukan kepadamu atau saling meminta keputusan hukum kepadamu rajulan, oleh dua orang laki-laki, fala taqdi lil awwali hatta tasma'a kalamal akhari, maka janganlah kamu memberikan keputusan hukum yang memenangkan orang yang pertama menyampaikan masalahnya, hatta tasma'a kalamal akhari, sehingga kamu mendengar perkataan yang lain. Fasaufa tadri kaifa taqdi, maka dengan kamu mendengar pernyataan dan perkataan dari dua belah pihak yang berperkara itu, fasaufa tadri, kamu akan mengetahui kaifa taqdi, bagaimana kamu memutuskan hukum
kalau kamu sudah mendengarkan kata-kata dari dua orang yang berperkara. Jangan hanya meminta keterangan atau mendengar keterangan dari salah satu saja, kemudian kamu memutuskan hukum. Jangan. Kamu harus mendengarkan dua-duanya. Qala Aliyun, telah berkata Sayyidina Ali yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama ziltu qadiyan ba'du." Maka senantiasa saya menjadi pemutus hukum sesudah itu. Nah, artinya sesudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa tidak boleh memutuskan hukum hanya mendengar pernyataan dari satu belah pihak saja. Tapi harus dua-duanya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa hasanahu Ibnul Madini. Dan dinilai hasan hadis ini oleh Ibnul Madini, wa sahahahu Ibnu Hibban. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian yang ketujuh, walahu syahidun 'indal hakim. Dan bagi hadis ini ada penguat, ada saksi yang menguatkan di sisi Imam Al-Hakim min hadis Ibnu Abbasin, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kaitannya dengan kepemimpinan, termasuk di sini adalah jabatan sebagai hakim. Jangan sampai orang menjabat sebagai hakim ini karena krusial, karena penting memutuskan hukum ketika ada dua orang yang berperkara itu. Memutuskan hukum dengan adil itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Maka ketika orang yang menjadi hakim tidak bisa berlaku adil, ada kalanya karena dia tidak tahu kebenaran, atau karena dia dipengaruhi. Dia tahu kebenaran, tapi karena dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, sebab-sebab luar yang menyebabkan dia tidak bisa mengambil keputusan dengan adil. Misalnya karena yang di depannya itu adalah anak pejabat misalnya. Anak pejabat ini berperkara dengan orang biasa, rakyat biasa. Nah, atau pejabatnya sendiri yang berperkara dengan rakyat misalnya. Disinilah keadilan hakim dituntut. Jangan sampai dia mendengarkan pernyataan dari si pejabat itu saja tanpa mendengarkan dari rakyat yang berperkara dengan pejabat itu. Kembali saya ingin mengingatkan tentang pengadilan yang dilakukan oleh Qadhi Syuraih terhadap Sayyidina Ali dengan seorang Yahudi itu. Sayyidina Ali sebagai khalifah berperkara dengan seorang Yahudi yang menurut Sayyidina Ali sudah mengambil baju besi beliau. Dan memang betul tuduhan Sayyidina Ali itu betul. Tapi karena Sayyidina Ali tidak bisa mendatangkan bukti dan tidak bisa mendatangkan saksi dari orang lain, maka beliau dikalahkan. Nah, ini saat ini kita tidak akan mendapati itu hakim yang seperti itu saat ini. Yang banyak kita lihat, yang banyak kita saksikan, yang banyak kita dengar dari pengadilan-pengadilan di negara kita adalah pengadilan yang sangat telanjang. Bisa dilihat dengan mata telanjang itu, mendemonstrasikan kezaliman. Orang belum didengar pembelaannya sudah divonis tersangka itu. Belum didengar apa alasan dia melakukan sesuatu yang dituduhkan itu, tapi dia sudah dijadikan tersangka. Dan langsung ditahan. Ketika ada orang
rakyat biasa yang melaporkan anak pejabat. Ini yang melaporkan, dilaporkan lagi. Dengan alasan apa? Membuat fitnah. Dari mana dia tahu itu fitnah? Kan belum ada pengadilannya. Dia melaporkan sesuatu yang menjadi dugaannya sebagai apa? Sebagai sebuah kesalahan, dan dia belum diadili. Si pelapor ini belum diadili, tapi dia sudah dilaporkan dengan tuduhan menyebar fitnah. Dari mana dia tahu kalau si pelapor ini menyebar fitnah? Sementara dia belum diadili, laporannya itu belum ditanggapi, belum disidangkan laporannya. Kan belum terbukti dia memfitnah, tapi sudah dilaporkan sebagai penyebar fitnah. Ini terjadi di negara kita. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita secara umum ini, mengingatkan kita ketika kita memilih seorang pemimpin itu, padahal ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW mengatakan dia sudah berkhianat kepada Allah, mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Siapa saja yang mempekerjakan, Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang mempekerjakan seseorang, padahal ada orang lain, mempekerjakan seseorang untuk mengurusi urusan sekelompok orang, satu komunitas. Padahal di tengah-tengah orang itu, di tengah-tengah komunitas itu ada orang yang lebih baik, yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengangkat pemimpin, padahal ada yang lebih baik dari dia itu sudah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Ini yang harus jadi dasar kita itu, dasar kita untuk memilih pemimpin. Jangan gara-gara kita diberi uang 50.000, kita asal-asalan memilih pemimpin itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Siapa saja yang mempekerjakan atau mengangkat seorang pemimpin, padahal ada orang yang lebih baik, yang lebih diridhai oleh Allah daripada yang dia angkat itu, maka dia sudah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati kaum muslimin. Banyak hadis-hadis yang mengingatkan kita untuk jangan sampai salah pilih, dan juga jangan sampai mengajukan diri sebagai pemimpin itu. Banyak ancaman di dalam hadis Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang meminta jabatan, meminta kepemimpinan itu. Nah, ketika Rasulullah SAW dimintai jabatan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Wahai Rasulullah, apa tidak sebaiknya engkau menjadikan saya sebagai amil, sebagai pekerja, sebagai karyawanmu ya Rasulullah, untuk mengurus Baitul Mal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innaka dha'ifun." Sungguhnya kamu ini orang lemah. Wa innaha amanatun. Dan mengurusi urusan orang banyak itu adalah amanah yang berat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan sungguhnya amanah itu nanti pada hari kiamat akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi orang yang tidak bisa memegang amanat itu. Illa man akhadhaha bihaqqiha. Kecuali orang yang mengambil amanah itu dengan haknya, artinya dia mempunyai kemampuan untuk bisa menunaikan amanah. Wa addalladzi alaihi fihi, dan ia bisa menunaikan kewajibannya di dalam menunaikan amanah itu. Nah, termasuk jadi qadhi, jadi hakim itu adalah amanah, dan amanah yang berat. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu menolak. Padahal beliau punya kapasitas, beliau punya kualifikasi untuk bisa
memegang amanat sebagai hakim itu. Ketika Al-Ma'mun memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menjadi hakim seluruh, menjadi hakim agung lah istilahnya itu. Menjadi hakim agung, tapi Imam Syafi'i menolak. Imam Abu Hanifah juga seperti itu. Di masa Al-Mansur, beliau pernah ditawari untuk menjadi seorang hakim, Imam Abu Hanifah. Tapi beliau menolak. Akibat dari penolakan itu, beliau dipenjara dan dicambuk. Ini imam mazhab, ulama yang mujtahid mutlak. Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala ditawari jabatan sebagai hakim, tapi mereka menolak karena memang berat. Ini sekarang sudah tidak punya kemampuan, minta lagi, bukan ditawari, minta jabatan sebagai hakim. Ya akhirnya keputusan yang ia bikin hanya untuk menyenangkan orang-orang yang memberikan dia jabatan, bukan untuk menyebar keadilan, mendistribusikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan yang lain. Kita harus hati-hati, jangan pernah meminta jabatan itu. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat. Jangan kalian meminta kepemimpinan itu. Nah, saya ingin mengakhiri pembahasan awal dari Kitabul Qadha ini dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, la tas'alil imarata fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jangan kamu meminta kepemimpinan itu, jangan kamu meminta jabatan, karena sungguhnya jika kamu diberikan jabatan itu dengan sebab kamu meminta jabatan itu, maka semua hal yang terkait dengan jabatan itu akan diserahkan kepada kamu semua. Mau? Sanggup? Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin. Dan jika kamu diberikan kepemimpinan atau jabatan itu tanpa meminta, u'inta 'alaiha. Niscaya kamu akan dibantu untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan jabatan itu. Di hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, man talabal qada wasta'ana 'alaihi bisyufa'a wukila ilaihi. Siapa saja yang meminta satu jabatan untuk memutuskan, jabatan sebagai pemutus hak hukum, sebagai pemutus keputusan hukum, wasta'ana 'alaihi, dan dia meminta bantuan orang lain, meminta bantuan atas mendapatkan jabatan sebagai hakim itu, bisyufa'a, dengan orang-orang dekat, dengan orang-orang yang bisa mewujudkan keinginannya menjadi hakim itu, wukila ilaihi, maka pengambilan keputusan hukum itu akan diserahkan kepada dia dan dia tidak akan dibantu. Wa man lam yatlubhu wa lam yasta'in alaihi, dan siapa saja yang tidak pernah meminta jabatan sebagai hakim itu dan dia tidak meminta bantuan untuk mendapatkan jabatan sebagai hakim itu, anzalallahu malakan yusaddidu. Niscaya Allah akan menurunkan malaikat yang akan memandu dia untuk memberikan keputusan yang benar. Jadi dia akan dibantu oleh malaikat. Orang-orang yang ditunjuk bukan karena minta, ditunjuk sebagai hakim. Dan dia tidak pernah meminta, apalagi sampai menyogok pejabat-pejabat supaya dia dijadikan sebagai hakim. Nah, ini peringatan keras dari Rasulullah SAW pada kita semua umatnya, supaya jangan pernah meminta jabatan. Dan kita juga sebagai rakyat jangan
salah memilih pemimpin. Gara-gara kita diberi amplop 100 atau 50 ribu, kemudian kita salah di dalam memilih pemimpin itu. Karena besar tanggung jawabnya. Dia dikatakan sebagai mengkhianati Allah, Rasulnya, dan jamaah kaum muslimin. Jadi hadis yang saya bacakan tadi, man ista'mala rajulan ala isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi ta'ala minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa jama'ata al-muslimin. Siapa saja yang mempekerjakan ini mempekerjakan ini dalam skup yang lebih kecil, walaupun menunjuk seseorang sebagai pemimpin untuk kelompok orang yang sangat terbatas. Dan di dalam kelompok itu ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah. Artinya secara keimanan dia lebih kuat, secara keagamaan dia lebih taat kepada Allah daripada orang yang ditunjuk itu, maka faqad khanallaha wa rasulahu wa jama'atal muslimin. Maka sungguhnya ia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasulullah dan juga mengkhianati jamaah kaum muslimin. Ini ingat-ingat nanti kalau ada pilkada, ada pilpres, jangan pernah dipengaruhi pilihan kita dengan amplop-amplop itu. Lihat siapa orangnya, supaya kita tidak dianggap sebagai pengkhianat terhadap Allah, pengkhianat terhadap Rasulullah, dan pengkhianat terhadap kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu 7 hadis yang bisa kita pelajari pada malam ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan hadis yang ke-8. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ay yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu ala nahwi ma asma'u minhu faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'ul ma'ab.